terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan masuk ke pertanyaan dari penonton di YouTube, tapi saya ke mahasiswa terlebih dahulu di sini. Sudah ada teman yang akan bertanya, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Farisa dari UPN Veteran Jakarta. Jadi aku mau nanya kepada Pak Joko Widodo. Jadi pertanyaannya adalah dalam kasus banjir di Sumatera, BMKG sebenarnya sudah mengeluarkan peringatan dini dan himbauan mengenai potensi cuaca ekstrim. Namun korban jiwa dan kerusakan tetap sangat besar. Sementara proses penanggulangan dan penanganan di lapangan terlihat lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana alam seperti ini, di mana sebenarnya letak kegagalan sistem kita. Gitu. Jadi mengapa peringatan dini tersebut tidak mampu diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan yang efektif, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Baik, terima kasih. Keren pertanyaan dari mahasiswa. Pak Joko Widodo silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Farisa ya. Baik, ini sebenarnya yang harusnya menjawab BNPB ya, bukan saya. Tapi kira-kira begini, tadi disampaikan Pak Firdaus Ali ya, bahwa ini fenomena baru, di mana siklon tropis itu belum pernah terjadi di Indonesia. Jadi memang sepertinya sih sebenarnya yang terjadi itu kita semacam terkaget-kaget gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu. Dan ini tentu pelajaran yang berharga buat kita, dan tadi Pak Firdaus Ali menyampaikan bahwa ini jangan sampai terulang lagi Pak Firdaus Ali ya. Kita harus segera memetakan peta kerawanan bencana kita itu harus diubah. Karena hal yang dulu tidak kita bayangkan tidak terjadi, sekarang terjadi di depan mata gitu ya. Dan ke depan bahkan tata ruang kita harus diubah. Sepertinya tinggal di bantaran sungai sudah tidak, maksudnya di daerah yang dekat badan sungai ya, sudah tidak aman lagi. Kalau kita belajar dari negeri Jepang ya, kebetulan saya 4-5 tahun tinggal di sana. Biasanya di Jepang itu orang itu tinggal itu milih di atas ya. Kita tahu Jepang itu dataran rendahnya kan yang flat itu dikit sebenarnya. Jepang itu hampir kebanyakan itu pegunungan. Dan biasanya mereka menempatkan bangunan-bangunan vital semua itu di atas bukit. Yang di tepi pantai itu cenderung kosong karena Jepang kan memang rentan tsunami ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita desain di Indonesia ke depan. Kita harus memetakan dengan baik mana-mana area yang rawan yang sebenarnya memang tidak bisa kita tinggal di situ. Dan kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 146 daerah aliran sungai terdampak. Kita bayangkan sebesar apa aliran sungai. Saya ambil contoh ya di catatan saya. Misalnya Das Krueng Aceh. Itu yang terdampak ada 483 desa. Bisa dibayangkan ya. Kemudian Das Krueng Baro. Itu yang terdampak 344 desa. Das Pausangan itu 321 dan seterusnya. Ratusan ribuan desa terdampak, luar biasa memang. Jadi memang ini menjadi pelajaran berharga dan tentu kalau bagi kami, bagi para ilmuwan ya di BRIN, kami diberi tugas untuk melakukan mitigasi ke depan, jangan sampai ini terulang lagi. Tentu kita harus lihat kembali dari das tadi, kita harus cek apakah das itu memang sudah kritis. Meskipun faktanya kita sudah lihat ya, di lapangan seperti itu, ada kayu gelondongan dan sebagainya. Itu tentu indikasi bahwa di hulu sedang tidak baik-baik saja kan begitu. Pak Joko, mohon maaf saya potong. Yang kemudian bisa menerjemahkan ini kan kita, kalau kami orang awam tidak tahu daerah aliran sungai ini dalam kondisi kritis atau seperti apa, itu fungsinya dijalankan oleh siapa seharusnya? Tentu sektor yang terkait gas selama ini mungkin Kementerian Kehutanan ya, yang memang bertanggung jawab ke sana. Dan memang kan selama ini sebenarnya di teman-teman Kementerian Kehutanan juga mereka banyak juga semacam program-program untuk merehabilitasi ini ya, merehabilitasi das yang memang kondisinya kritis. Dan saya kira itu juga sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua gitu ya. Baik. Karena di daerah aliran sungai selain ada fungsi hutan, di sana juga ada yang non hutan juga gitu. Kita juga harus menjaga supaya vegetasi yang ada itu bisa kita jaga supaya bisa menahan air lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Maka itu menjawab ya. Saya ke Pak Firdaus ingin menambahkan, pertanyaan saya sama karena ini yang disuarakan publik. Terkadang kita tidak paham gitu, ada early warning system, tapi bahasanya terlalu teknis, menerjemahkan potensi bahaya seperti apa. Fungsi ini seharusnya di mana?
Oke, jadi BMKG kan selalu punya tugas untuk melakukan deteksi ya dengan tools yang dimiliki lalu kemudian announce ya. Kan rutin ya, hanya tadi informasi data dari BMKG ini memang terputus di informasi yang sifatnya kemudian rada ke scientific. Harusnya diterjemahkan oleh ya apakah kemudian pemerintah daerah dinas kominfo-nya mereka diterjemahkan lebih detail lagi bahwa di daerah kota kabupaten ini dalam 24 jam ke depan akan ada potensi curah hujan yang bisa menyebabkan banjir bandang. That's so simple seperti menyampaikannya. Di Jakarta itu sudah bekerja ya? Ya, kami di Jakarta sudah dekat. Kenapa? Karena kita memang kebetulan kita diuntungkan kerjasama dengan BMKG sangat bagus sekali dan kita kemudian ya dinas SDA dengan jajaran ke bawah kita punya namanya PPSU dan sebagainya. Kita insya Allah kita akan lebih siap menghadapi ini. Kembali lagi tadi bahwa kita punya 42.210 das yang ada di Indonesia. Ya. Hampir ya kira-kira 4.568 itu dasnya dalam situasi yang sangat jelek sekali. Dan pemerintah ya ketika saya masih di Kementerian PUPR kita kemudian sudah sepakat bahwa 108 das itu akan menjadikan das kritis yang harus kita tangani. Di Sumatera termasuk misalkan pebahasahan misalkan ya. Dan penanganannya itu harus holistik dari hulu. Kenapa? Karena memang situasinya sangat kritis. Kalau kita bicara kritis, hanya menunggu waktu. Nah, dulu waktu saya sempat menghitung-hitung dengan tim saya gitu kan. Kalau das yang 108 ini kritis, curah hujan antara 150-175 itu sudah sangat mengerikan. Dan apalagi curah hujan di atas 350. Ini betul-betul ya, saya bisa menerjemahkannya adalah kiamat sebetulnya. Ya, kita lihat rekaman yang terjadi, kayu yang diameternya tinggi sekali. Apakah itu kemudian pertanyaannya apakah ini sudah dipotong atau dipotong oleh bencana? Yang jelas kayu tadi itu memang sudah dipotong. Artinya menunjukkan das kita semakin banyak yang kritisnya. Kan katakanlah Kementerian Kehutanan Lingkungan waktu itu kan KLHK punya program untuk merehabilitasi das. Tetapi kecepatan kita merehabilitasi kalah cepat dengan kemudian deforestasi yang terjadi. Teman-teman di WLI, di Greenpeace itu selalu memberikan korektif informasi gitu kan. Dan ini tidak kita tangkap bahwa kita sedang menanam bibit bencana yang akan kita tuai dalam bentuk yang sangat masif sekali. Dan dalam beberapa kesempatan dalam diskusi seminar saya mengingatkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak terjadi. Saya selalu menggarisbawahi di sana. Tapi kemudian apa ya itu akhirnya terjadi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa mudah-mudahan Timothy ya, teman-teman kita di pusat, di daerah, kemudian ini titik di mana kita komunikasi publik kita harus kita benahi. Komunikasi publik, itu menjadi salah satu kunci. Mas Mukri ingin menambahkan tadi poin ini. Ya, pertama saya akan meluruskan dulu ya. Yang namanya pemerintah itu keliru kalau cara berpikirnya memberikan bantuan, itu rakyatmu. Ya, kalau orang Bandung, orang Pandeglang, orang Lampung bawa mie sokongan datang ke Aceh itu bantuan. Pemerintah kok menyebut bantuan? Pemerintah itu namanya memenuhi hak asasi manusia rakyatnya. Memenuhi hak asasi manusia rakyatnya. Itu kewajiban negara. Karena tugas negara adalah melindungi segenap tumpah bangsa dan seluruh tanah airnya. Itu satu hal. Yang kedua, ya, cara memitigasi sekarang setelah urusan yang namanya tanggap darurat selesai, satu yang harus segera dipastikan adalah kita apapun ceritanya, lebih baik kita mengaku apa adanya ya. Kita lemah, kenapa tidak dijelaskan, diumumkan, karena perpresnya ada status tanggap darurat bencana menjadi daerah menjadi bencana nasional. Kenapa? Sudah orang banyak mengeluh dan persoalan ini tidak cukup berhenti sampai dengan urusan tanggap darurat. Bagaimana pasca itu? Pasca bencana ada rehab dan rekon. Rumah segede Alehim itu yang sudah tertimbun lumpur, nggak mungkin bisa bersih 3 bulan dicangkulin. Ngalang-ngalain orang macul sawah. Kalau tidak punya kekuatan, alat-alat berat yang dikerahkan, nggak mungkin itu. Maka yang terjadi, itu ada masalah baru. Yang ketiga, kalau kami lihat misalnya, saya secara pribadi, paling tidak. Sulit untuk dipercaya pemerintah-pemerintah ini, yang agak benar satu orang. Yaitu namanya Pak Sapri Samsudin, itu yang benar. Yang lain itu jangan didengar. Saya khawatir makanya apakah ini by design atau memang ketidakmampuannya. Apa Kenapa kecurigaan kok Anda by jenderal-jenderalnya design? salah semua kalau ngomong? Pimpinan-pimpinannya salah semua. Ya tadi terakhir.
Pak Bahlil itu. Ya, tanggal sekian, jam sekian, beres listrik. Artinya nggak sesuai. Kalau kebo, yang dipegang hidungnya. Kalau sudah ditendok, dia benar jalan nurut. Kalau manusia ucapannya. Kalau tidak sesuai dengan ucapannya, itulah ciri manusianya. Seperti itu. A harusnya dibilang A. Kecuali kehendak Tuhan. Tudingannya tadi by design itu maksudnya apa? Makanya saya bilang, apakah ini by design ada yang merongrong misalnya pemerintahan Pak Prabowo, atau seperti apa? Mesti dia cerdas. Gitu ya. Kenapa kok semua orang salah terakhir? Bahkan mie, beras disebut 1 kilo 60.000 kalau tidak salah. Ada lagi menteri di tengah banjir, di tengah bencana mau ngasih alat olahraga. Kok aneh saya? Kecuali orang TK gitu, maaf agak pantas. Ini gagah pangkatnya tinggi-tinggi. Oke, baik. Tunggu dulu. Itu. Mas menjawab itu, ada tudingan by design? Atau masalah apa ini? Komunikasi atau seperti apa? Kalau soal by design tentu tidak ya. Karena Pak Presiden kan selalu menegaskan bahwa pemerintahan Pak Presiden itu selalu berada di atas kaki sendiri. Bahwa kita merdeka dari campur tangan asing dan kita merdeka dari campur tangan oligarki begitu ya. Tadi mungkin saya sedikit menanggapi soal Pak Bahlil, soal listrik begitu ya. Pada waktu rapat terbatas itu memang Pak Menteri SDM dan Pak Dirut PLN menyampaikan jam sekian, tanggal sekian itu sudah 93%, sudah 97% atau sudah nyala semua listriknya begitu. Nah tetapi kan beberapa hari yang lalu Pak Bahlil dan juga Pak Darmawan Prasojo sudah menyampaikan permohonan maaf ya bahwa pemerintah masih belum optimal dalam mengoptimalkan listrik begitu. Tapi saya juga sudah cek ke lapangan tim teknis di PLN. Tadi siang saya chat, saya kontak bahwa memang kondisi di Aceh itu sangat berat untuk listrik begitu ya. Tadi dilaporkan oleh Pak Ferdi dari PLN, kondisi sekarang sedang berat Pak. Semalam 2 pembangkit yang menopang Aceh trip. Sekarang masih proses penyalaan kembali. Karena sistem Aceh terputus dari sistem Sumatera di Langsa, Pangkalan Berandan. Proses penyalaan kembalinya jadi agak panjang. Jadi memang ada situasi dan kondisi di lapangan yang di luar prediksi, di luar kendali kita begitu. Tetapi saya juga bisa tunjukkan betapa petugas PLN itu betul-betul melakukan kerja-kerjanya. Ini kalau bisa di zoom ya. Saya mendapatkan laporan langsung foto video dari teman-teman PLN yang bertugas di lapangan. Jadi jeripaya mereka ini juga harus kita lihat bahwa mereka terus berusaha mengoptimalkan listrik di Aceh. Kalau di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat kan sudah relatif lebih stabil. Di Aceh ini memang lebih berat begitu, tetapi Pak Presiden sudah memastikan bahwa Kementerian SDM dan juga PLN akan terus bekerja keras dan begitu. harapannya targetnya bisa terpenuhi karena memang listrik saat ini menjadi salah satu kebutuhan Menjadi salah satu utama. kebutuhan Oke. utama, Mas begitu. Tilmoti, saya harus bacakan pertanyaan dari penonton YouTube. Yang bertanya dari Supermac, kenapa donasi untuk bencana perlu izin ke pemerintah? Kemudian ada pertanyaan dari Ken Akbar, apakah benar bantuan sulit datang karena terbentur status bukan bencana nasional? Dan kemudian ada penyampaian gitu ya dari Rosikin anak Bunda Korla, bantuan dari pemerintah untuk korban banjir di Sumatera, apakah sudah merata dan diterima oleh semua pihak yang membutuhkan? Ya, kalau menurut saya status tanggap darurat di tingkat nasional ini kan bergantung bagaimana pemerintah provinsi. Kan sejauh ini kan status tanggap darurat masih di level provinsi dan di provinsi pun sudah diperpanjang 14 hari ke depan gitu. Lalu kalau berkaitan bantuan harus izin sih rasanya tidak ya. Ini kan solidaritas bersama begitu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan semua kementerian lembaga mengerahkan segala sumber daya untuk memberikan bantuan. Begitu juga dengan Pak Mendagri. Pak Mendagri sudah membuat surat edaran kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk saling membantu begitu. Jadi gerak bersama antar provinsi, gerak bersama antar kabupaten kota itu sudah berjalan begitu. Sebagai contoh, misalkan saya ambil data ya, Provinsi Sumatera Selatan bergerak dengan mengirimkan bantuan logistik senilai 2,6 miliar. Banten juga bergerak dengan mengirimkan bantuan logistik 3 miliar. Lalu Jawa Barat juga bergerak dengan mengirimkan bantuan logistik senilai 7 miliar dan sebagainya gitu. Artinya pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi bahu-membahu kita bersama-sama menatapkan mata kita kepada 3 provinsi yang terdampak bencana ini. Jadi kehadiran Presiden besok pun untuk melakukan percepatan ya. Kemarin sudah datang ke Biren di Aceh,
besok Pak Presiden akan mengunjungi daerah yang terisolasi, yang masih terisolir. Di situ Pak Presiden ingin memastikan bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah maupun bantuan-bantuan dari swasta ataupun lembaga swadaya masyarakat bisa terdistribusikan dengan baik begitu. Ya saya rasa kalau soal penyebutan bantuan ya kita bisa ubah juga menjadi kebutuhan logistik gitu ya. Tetapi terms yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan itu adalah bantuan. Jadi memang Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban, Pak. Pemerintah bertanggung jawab untuk menangani bencana ini begitu. Jadi Ya kalau berkewajiban ya itu jangan ngasih bantuan. Kalau mahasiswa orang Tangerang datang ke sana bantuan, negara itu berkewajiban memenuhi hak dasar, hak konstitusi rakyatnya. Seperti itu. Oke. Jangan seolah-olah orang ngemis, orang Aceh ngemis, orang Padang ngemis, orang Sibolga ngemis. Dibantu, salah itu. Oke. Karena salah dari awalnya, makanya suka nggak sempurna bekerjanya. Oke, baik. Kita akan bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.